Bentar. Oke. Baru share. Oke, ntar ya. Nampak gak kira-kira? Ini masih nggak apa sih? Masih blank. Belum, masih blank. Oke. Gimana? Udah nampak? Belum. Sini aku udah muncul sih. Internet punya lama. Oh, udah baru. Udah? Ada. Oke. Ini mau aku jelasin dari database dulu ya. Ah, Absen dulu. Absen apa itu? biasa, Apa MSI. MSI? Oh, ntar. Oke, bentar ya. Nah, udah? Kalian absen? Ya udah. Kau Run, gimana Run? Udah kan Run? Belum, internetku lama. Oh, ini siapa lagi masuk? Nurhayati ya? Ya. Oh. Tunggu dia ya. Udah gimana? Udah. Bentar, Nurhayati baru masuk. Halo Nur. Coba buka suaranya Nur. Nur, mana Nur? Ini Nurhayati kan emang kan? Nggak tahu. Bukan kalian dua kan? Bukan ah. Oke, jadi gini. Aku jelasin dari database. Di sini kita pakai database namanya exam atau MySQL. Nah, cara mengoneksikan itu dari exam ini. Biasalah dari aplikasi exam, kita koneksikan, kita hidupin Apache sama MySQL. Setelah kita hidupin, kita buka di browser. Terserah mau browser apa aja pun bisa. Di sini aku pakai browser apa namanya? Google Chrome kan. Buka, aku buat nama database-nya itu maba. Berarti nama tabel itu ada data maba, data orang tua, sama data sekolah dan login. Nah, baru kita buka lagi data maba itu isinya apa aja. Ini kita lihat itu di struktur. Ini di struktur itu inilah nanti yang bakal diisi oleh calon mahasiswa baru, ya kan? Untuk dia inputkan data yang terisi NISN, nama, nomor HP, umur, nama orang tua, nama sekolah dan alamat. Kalau dari data maba, dari tabel maba, data maba. Nih, nanti kalau orang tuh input nyarinya itu di browser atau dia tampil di browser data-data orang itu. Nih, di sini nanti ada query ini. Di sini kan ada ini tabel ini bakal tampil dari sini gitu. Sama juga kayak data orang tua. Di tabel data orang tua ini kita lihat strukturnya. Ini ada nama orang tua, nomor HP orang tua, alamat, pekerjaan. Bakal tampil juga di browser ini, di browse. Oke, ini dia. Data sekolah juga. Nah, ini data sekolah. Ini untuk login. Jadi
konsep dari yang aku buat ini, pendaftaran maba ini, konsepnya adalah itu dia admin dari kampus itu. Jadi adminnya itu untuk bisa mengakses program itu, dia harus mendaftar dari database ini. Ini ada username admin, passwordnya admin 3 gitu. Tentunya cuma itu dua. Ini. Nah, sekarang kita bakal bahas kayak mana cara membuat koneksi ke visual, membuat koneksi dari database ke visual. Di sini ada namanya apa ya? Modul. Di sini aku buat bikinnya modul gitu kan. Dari visual ini namanya itu modul. Bentar ya, network spending. Jelas kan, Wi? Tunggu masih putih. Iya. Ntar ngelek ini biasa lah, laptop kentang kayak gini emang. Bentar, kutukar ke laptop. Ngelek apa gue? Oke. Sabar. Ini pas ngelek juga ini. Nah, udah gimana Run? Bisa Run? Udah nampak? Udah nampak kan? Udah. Harun gimana Harun? Bentar ya, tunggu Harun dulu ya. Ini emang Nur Hayati kan? Iya. Apa ya, baru masuk. Iya. Oh. Harun. Kalau ada kira-kira kalian mau ditanya, tanya aja gitu. Daripada nanti waktu presentasi kalian tahu gitu. Oh ya Sur, kira-kira nanti kau bisa kan pembukaan untuk kita presentasi kan? Apa? Waktu untuk presentasi. Nggak bisa aku. Enggak, gila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Wassalatu wassalamu apa gitu. aja, Pak? Oh, kau aja Nur. Iya. Iya. Oh, udah. Kalau Nur Hayati mau ya udah nggak masalah. Nanti kalau gitu kau baca laporan lah ya, Sur. Laporan masih sama apa? Kayaknya masih sama si Harun. Mana Harun ini? Bentar ya. Bentar. Laporan itu berapa lembar? Lembaran 27 kayaknya. Ya itu dibacakan semua. Jelasin aja nanti. Secara singkat gitu. Iya. Oh ya, kau jelasin lah, nggak usah kau baca semua. Itu nanti ada sesi tanya jawabnya juga ya? Sesi tanya jawab kayaknya ada, tapi nggak tahu lah. 15 menit kok. Tapi kan cuma 15 menit, apa cukup? Kita jelaskan aja kan kok sah. Kita ngejar itu lah kan. Kita pakai PPT, mungkin kita ngejelasin dari PPT itu, nggak dari apa itu. Soalnya kan PPT cuma 7. Baru kita buka coding lagi gitu. Kita ngejelasin dari PPT itu. Cuma 7 lembar. Apanya? Iya. PPT cuma 7 slide. Ya. Berarti itu yang dijelaskan ya, lah. Iya, jadi kemungkinan nanti kita ngejelasin dari PPT. Laporan kan dikirim ke Bapak itu kan. Laporan itu yang berbentuk dokumen itu dia yang lengkap. Semuanya ada dari mulai database, ODBC, codingannya, tampilan pas jalannya gitu.
Sedangkan kalau yang di PPT itu untuk kita presentasi mungkin. Makanya dibikin 87 slide. Yang di dokumen itu nggak salah 27 slide. 27 lembar. 27 halaman. Berarti memang 3 minggu lagi tugasnya. Gimana? Katanya kita nggak tahu sih. Antara Iya, kita... 3 minggu lagi. Buktinya anak ini SI3 aja hari ini baru ini. Kan kemarin tuh orang itu duluan dikasih soal kan? Oh, orang itu luar dikasih soal bukan kita. Iya, orang itu dulu dikasih soal kemarin itu. Kan siapa yang kirimkan tuh Rasid kayak yang kirim kemarin. Tapi soalnya sama Berarti minggu kita depan kayaknya kita ini. Tapi Apa? soalnya aku nanya, tapi soalnya sama kita sama kan? Sama Iya. soalnya. Anak anak SI1 baru kemarin nih, baru semalam dikasih. Iya, minggu semalam kan? 3 minggu tuh. 3 minggu. Orang tuh berarti kita minggu depan lah ya. Iya, makanya itu kita minggu depan. Tapi kalau banyaknya yang bilang minggu ini minggu ke-15 gitu. Kalau emang kita lihat dari SO, emang minggu ini minggu ke-15. Nggak salah. Karena Iya, kalau nengok dari SO ya, iya memang. Kan SO cepet sih masuknya. Kalau Bapak itu kan kita lama masuknya. Iya, ada lamanya. Coba tanya cutting juga, biar jadi kan bisa nggak bentrok gitu. Nanti kita bilang, ini 14, yang itu 15, kita 15, yang itu entah berapa Enggak, gitu. pokoknya kita jawab kompak. Kalau emang kita salah, kita kompak gitu kan. Biar Dia bilangnya juga iya. cuttingnya, nanti takutnya dia nggak ini pula. Iya, maksud aku itu biar berubah jadwal pengumpulannya gitu. Bapak itu kan kalau di berat dosen tuh nggak peduli gitu. Yang ingin kan Iya. tahu gitu kan. Mahasiswa kan yang belajar segala macam. Jadi saya tinggal nanya mahasiswa aja gitu. Jaki suruh chat cutting-cuttingnya, coba bilang. Itulah. Jadi minggu depan kita presentasi. Kalau minggu depan presentasi berarti minggu depan juga lah dikirim ini. Iyalah, 1 hari sebelum presentasi dari kirim. Ya. Sebenarnya ini simpel sih kalau aku ini simpel aja sih. Ini koneksi. Bentar ya, aku buka dulu ODBC-nya. Kalian ada yang presentasi kan hari ini? Nggak ada. Karena admin. Gini. Harun udah masuk belum? Oke, udah masuk ya Harun ya. Halo Run, dengar kan? Jelas? Run. Oh, Jelas kan? jelas. Nah, jadi ODBC ini adalah data source admin yang ada di laptop kita. Oke. Jadi nanti pertama kali kita buat ODBC, sebenarnya ODBC ini library. Library itu kayak perpustakaan lah. Bisa dipanggil gitu kan. Bisa dipanggil oleh koneksi dari Visual Studio. Dia mengkoneksikan ke database. Ini dia DB laporan kalau nggak salah. Mana soalnya itu? Nah ini DB koneksi. Bisa dibuat di user, bisa buat di sistem. Gitu. Terus, oke, kita bahas dari koneksi. Nah, sini ada namanya yaitu import system data ODBC. Nah, fungsi dari import system data ODBC untuk memanggil tadi itu library, memanggil ini namanya library nih, public, bukan publiknya sih. Ini
yang ODBC connection, ODBC adapter, data adapter, dataset, comment, data reader. Ini namanya library yang disediakan oleh Visual Studio untuk mengkoneksikan ke database gitu. Ngerti kan? Ngerti. Nah, fungsi public ini biar bisa dia dipanggil di ini from laporan, from design segala macam bisa dipanggil gitu. Nah, jadi ini ada namanya MyDB. Nah, MyDB ini namanya itu kayak kelas. Kalau di bahasa Java itu kelas public stub koneksi. Ini untuk memanggil database tadi itu. Ini nama ODBC-nya, nama driver ODBC-nya. Ini nama database kita, servernya itu localhost. Server kita ini localhost nih, nampak kan? Localhost. Nah. Oke. Berarti UID atau usernya itu root. Nah. Ini membuat koneksi ODBC, membuat koneksi ke database-nya. Kalau koneksinya berhasil, kalau ini apa ya? Connection states. Kalau koneksi berhasil maka dibuka gitu. Oke, baru kita akan masuk ke from 1. Ini tampilan awal from 1-nya tadi ya. Nih. Nih. Ini tampilan awal from 1. Jadi ada login, daftar maba, laporan sama logout atau keluar. Lihat codingannya. Nah, ada lagi kan import sistem data ODBC. Ini untuk memanggil sistem data ODBC tadi itu. Gitu. Ini ada button, enable. Jadi waktu sebelum dia login, ini ada bacaan terkunci kan, sub terkunci. Sebelum dia login, maka yang bernilai false ini dia bakal tertutup atau nggak bisa diakses sama sekali. Dan jika dia bernilai true, ini button 1 bernilai true ini, cuman button login gitu. Button login ya bernilai true. Jadi waktu kita jalankan, maka dia terbuka, bisa diakses gitu. Kalau ini 3 belum bisa diakses sama sekali. Oke. Ini from 1 kalau terkunci. Jadi untuk membuat terkunci itu hidup gitu di situ. Dipanggil dia. Batu ini login dialog, show dialog. Nah, fungsinya supaya setelah button 1 diklik, button login diklik, maka dia bakal menampilkan login, from login gitu. Ini juga untuk menutup sebuah, untuk logout dari ininya, from-nya. Nih. Ini juga untuk data maba show, dia itu untuk membuka data maba, daftar maba. Sama laporan gitu juga. Oke. Baru kita masuk ke login. Ini desain loginnya. Jadi setelah si user atau si admin ngelogin, maka dia sebenarnya akan terbuka gitu. Jadi ini visible itu dia hilang, button login tadi itu hilang, ya button login tadi itu hilang, button yang visible itu true, maka dia bakal tampil. Nanti kita lihat. Nah, ini private sub button 1. Ini dia supaya dia bisa menginput sebuah data, menginput sebuah username dan password. Jika text box 1 or dan text box 2 kosong, ini nilai kosong nih, ya kan? Yeah. Basic box, maka tampilkan peringatan username dan password tidak boleh kosong. Text box 1 yang mana? Text box 2 yang mana? Nih, text box 1 yang ini, text box 2 yang ini. Tuh. Nah, dan tidak misal koneksi yang terhubung, nih panggillah koneksi DB tadi di sini. Ini namanya koneksi DB. Jika koneksi terhubung, maka select from login where username text box 1 and text box 2 connect. Artinya dia bakal mengambil dari database, ya kan? Dengan cara menginputkan
textbox 1 dan textbox 2. Gitu. Ini tadi itu apa namanya? Library dari ODBC tadi itu. Read. Nah, maka bacalah kan, baca, dicek bener nggak nih, sama nggak sama yang di database yang diinputkan dari komputer ini. Rupanya sama, maka close loginnya, loginnya tadi tertutup, ya kan? From login ini tadi tertutup, mana dia? From login ini tadi tertutup, maka from design ini daftar maba, laporan dan logout itu dia terbuka, bisa diakses, gitu. Ini kan terbuka kan, maka setelah terbuka, setelah login berhasil, maka dia ini bakal terbuka. Nih, checkbox ini dia untuk menampilkan kalau kita kan misalnya apa, tampilkan password ini untuk tampilkan password. Nih, jika checkbox 1 check berarti dia dicek gitu kan, true bernilai benar, maka apa checkbox 2 password char, maka dibukalah gitu kan. Jika tidak, maka dia berbentuk bintang. Misalnya gini, misalnya kita mau ngecek kan, mau ngecek passwordnya benar, kita checklist tuh, ya kan, kita checklist di loginnya ini, kita checklist, maka dia terbuka nih. Jika tidak, maka dia berbentuk bintang. Nah, ini sama untuk loginnya gitu kan, untuk kayak tadi di from, kayak dia tampil gitu. Nih. Baru itu kita masuk ke daftar maba. Ini kita buat data maba ya. Nah, sama juga harus ada import sistem data ODBC untuk memanggil koneksi tadi itu. Gitu. Ini button 1 di data maba. Ini dia. Button simpan. Simpan data. Jika textbox 1, textbox 2 dan bentar ya. Kok beda? Oh, pas. Jika ingat di button kan, jika textbox 1, textbox 2, 3, 4, 5, 6, 7 kosong, maka muncul peringatan lagi. Pastikan semuanya terisi, ya kan? Nah, dan jika tidak, ya kan, dim simpan data, buat dia kelas baru namanya dim simpan data string, apa namanya, tipe datanya string, ini namanya variabel simpan data. Insert into data maba. Nah, insert itu artinya memasukkan sebuah apa ya, sebuah data ke textbox 1. Ini data maba ini adalah tabel di database tadi. Nih, data maba. Oke. Sebuah tabel di database maba tadi. Value itu hasilnya, ya kan, value. Maka dia bakal mengisikan textbox 1, textbox 2 sampai textbox ke 7. Maka ini bakal diisi semua. Setelah diisi, disimpan. Setelah disimpan kan, diklik tombol simpan, maka dia bakal masuk ke data maba ini. CMD new ODBC comment, simpan data, maka dia bakal disimpan. Execute dan query. Ini aku nggak tahu sih, kayaknya ini variabel, library, ya kan. Maka dia bakal diambilkan sebuah peringatan bahwa saya data berhasil diinput. Setelah berhasil diinput, nanti kan ada oke tuh kan, klik oke, nanti kan enter aja lah itu kan. Maka dia langsung show data orang tua. Maka dia bakal ini langsung tampil tuh data orang tua. Ini desain data orang tua. Untuk kita mengisikan lagi. Sama juga ini itu dia, jika textbox 1, 2, 3 dan 4 kosong, maka pastikan semua data itu terisi. Nah, jika tidak, panggil koneksi tersebut. Nah, buat dia sebuah variabel dim simpan data orang tua, data ortu. Variabelnya simpan data ortu, integer apanya, tipe datanya itu string. Sama juga insert into data ortu. Ya, ini jika berhasil maka dia bakal koneksikan ke database ya, ke tabel database-nya. Textbox 1, 2 sampai 4 diisi gitu.
hasilnya diisi gitu kan. Ngerti kan hasilnya diisi? Maksudnya waktu Ngerti. kita nginputkan data, nah inilah dia text box 1 sampai 4 gitu. Sama juga ini data berhasil, berarti dia bakal nge-show atau membuka data sekolah gitu. Ntar kita buka data sekolah dulu ya. Data sekolah. Oke. Nah, kita lihat desainnya. Ini desain dari data sekolah. Cuman 3 NPSN. NPSN itu sebuah kayak kita ada NIS, NISN atau NIM. NPSN itu dia fungsi data sekolah. Nomor pokok sekolah nasional gitu. Nah, sama juga di sini ada button. Nah, button simpan. Ini button simpan. Di sini juga ada text box 1 sampai text box 4. Pastikan semuanya terisi. Jika tidak terisi text box 1 sampai 4, maka pastikan semua terisi gitu. Maka dipanggil lagi koneksi, simpan data sekolah. Ini apanya? Tipe datanya string, insert itu. Ini kita masukkan text box 1, 2, 3 sampai 4. 1, 2, 4. Salah ini sebenarnya. Nah, simpan data connect. Ini connect ini. Nah, ini mau jelasin. Connect ini dia itu dikoneksi. Nih. Mana dia? Nih. Dia bakal ini fungsi untuk mengkoneksikan ODBC connection, menghubungkan antara visual dan ODBC gitu. Mungkin sama database juga ya, mungkin, tapi nggak tahu juga aku. Nah, ini data berhasil, maka kalau setelah diinputkan semua, maka datanya berhasil diinput gitu kan. Mi-hide itu berarti artinya data sekolah itu disembunyikan atau di close gitu. Mi-hide. And data orang tua di hide juga, data maba juga di hide. Jadi dia langsung tampil balik ke from. Oke. Sekarang kita ke laporan. Nih. Panjang nih laporannya. Ini desain dari laporan. Oke, ini desain dari laporan. Nah, ini aku jelaskan dulu codingnya. Ini sama ini import segala macam. Ini panggil koneksi. Ini select, ini di button ya, button 1, button 1 ini tampilkan data maba, button 2 ini, 3 ini, 4 mungkin ini, 4 ini kayaknya, 4 ini, 5 ini, 6 ini, 7 ini. Soalnya ini aku buat terakhir nih yang 3 ini, karena nggak tampil-tampil. Ini untuk nampilkan crystal reportnya tadi tuh. Ini fungsi ini nanti nggak bakal tampil dia di layar, karena ini dia crystal reportnya gitu. Oke. Jadi ini panggillah koneksi di button 1 tadi itu kan. Select from data maba. Panggil semua data yang ada di from data maba. Koneksikan. Ya, dataset. Segala macam dataset nggak tahu sih fungsi itu apa. The field. Pokoknya dipanggil lah mungkin datasetnya. Data dari field-field yang ada di data maba. Data grid, maka tampilkanlah di grid tadi itu, tampilkanlah di sini. Di sini ditampilkan. Nih, di sini ditampilkan, di sini juga di sini aja ditampilkan. Kalau data maba khusus di sini, data orang tua khusus di sini, data sekolah di sini, gitu. Nah, button kedua sama juga kan? Sama kayak gini. Dia bakal mengkoneksikan dulu ke tabel data orang tua. Ini connect untuk memanggil koneksi yang ada di from koneksi gitu ya. Kalau di sini aku pakai modul sih karena dia nggak ada untuk buat from-nya gitu. Ini new data set. Oke, data sekolah segala macam sama nih. Penjelasannya sama. Bentar. Nah. Terus ini button 4, mi close, pas berarti aku bilang tadi. Mi close, artinya tutup. Tutup nih, kembali ke home, tutup. Ini button keempat. Tutup, mi close. Apa ini? Oh, tinggal 10 menit lagi ya. Nah, ini dia untuk crystal report-nya. Ini fungsinya, line ini, baris ini, untuk mengambil data dari
crystal report yang sudah aku buat. Bentar ya. Aku buka dulu datanya. OW. Apa? Gini. Ini kan misalnya waktunya nggak tuh cukup 10 menit lagi. Nanti kita Ya. misalnya nanti aku mau apakan untuk aplikasinya, untuk jalankannya, ngerunningnya. Nanti kita buat jam kedua ya. Oh ya ya. Nah, ini aku simpan di sini berkasku kan. Tugas matkul 3. Ini. Nah, crystal reportnya itu di 3. Data maba, data orang tua, data sekolah. Nih. Maka dia bakal manggil data maba itu. Ini data maba ini, filenya ini harus diletakkan di debug. Ini dia. Harus misalnya masuk pemrograman visual, misalnya di pendaftaran mahasiswa ini, pendaftaran maba lah nama project kita kan. Nama project kita itu pendaftaran maba. Kita masuk lagi ke pendaftaran maba bin debug. Harus di debug ini dia. Ditaruh filenya setelah kita simpan dari crystal report, disimpan di sini. Di cut atau dipindahkan kemari gitu filenya. Nih, ini Windows State Content maksimum. Jadi dia waktu ditampilkan crystal reportnya, dia bakal besar gitu, bakal memenuhi layarnya gitu. Ini data files kosong, crystal report 1 action. Jadi dia action 1 tampil gitu. Kalau kosong mungkin nggak tampil. Sama, ini juga memanggil data orang tua. Ini juga crystal reportnya maximize, tampilannya besar. Ini data filenya kosong, nggak tahu apa, retrieve data filenya nggak tahu untuk apa. Action 1 itu supaya tampil, kalau kosong mungkin dia nggak tampil gitu. Sama juga kayak gitu, yang bawah-bawahnya. Nah, ini mana tadi dia laporan desain. Nih. Terus aku membahas tentang crystal reportnya. Aku contohkan satu aja ya di data maba. Yuk. Oke, bentar. Oke, jadi inilah crystal report kita tadi. Bentukannya gini. Ini di preview, ya kan, untuk dilihat. Ini belum ada di refresh. Datanya kosong kok di refresh kayaknya. Datanya kosong karena dia mengkoneksikan ke database. Nih. Jadi waktu ini aku new kan dulu ya. Aku kasih contoh biar kalian ngerti juga. Nah, waktu kita new, maka bentukannya seperti ini. Ini harus standar. Oke, kita klik oke. Ini kita klik database. Oke. Ini nampak nggak, weh? Nampak nggak? Belum. Oh, nggak nampak. Sini nggak bisa nampilkan dia. Oh, nggak usah lah, nggak usah aku buat nanti aja lah, aku videokan. Nah, jadi dia bakal memanggil nih. Ini NISN ini kayak ibarat tampilan di sini. Kan nggak ada ini kan? Ini nampil nggak kira-kira di sana? Nampak kan? Nggak nampak, masih gambar awalnya itu, tampilan Nggak awal. ada. Tampilan apa? Tampilan ini? Data sekolah, data orang tua, kosong. Data laporan, desain laporan. Oh, masih desain laporan? Masih. Belum sampai crystal report ini berarti ya? Belum. Oke lah, nanti aja aku videokan crystal reportnya ya. Ya. Oke, dalam waktu 5 menit ini lagi, aku bakal menjalankan codingannya. Ini untuk menjalankan codingan ini, kita harus terhubung sama exam tadi itu. Kalau enggak, dia bakalan error gitu. Bentar ya. Nah, ini login. Ini nggak bisa diklik nih, yang tadi itu. Nah, terkunci dia. Enable. Nah, waktu kita login, nih, kemasukan admin. Nah, kemudian password.
Kalau kita centang, maka dia bakal tutup lagi login. Salah nih kayaknya. Emang salah. Username dan password salah. Oke, ini salah. Kalau dia nggak salah, kalau dia kosong gimana? Username dan password nggak boleh kosong. Inilah tadi bilang apa namanya? Message box tadi itu. Iya. Nah, admin, maksudnya admin 123. Kita cek bener nggak? Benar. Login. Nah, tombol login tadi yang di sini, button login dari sini itu hilang. Karena kita pakai visible, dia kita terukan, kita hilang. Ini daftar maba, laporan logout. Kita daftar maba dulu ya. NISN misalnya 0702, ya kan? Nama Harun misalnya. Nomor HP 0812 7665, ginilah. Umur misalnya 19 tahun. Nama orang tua Yahya misalnya. Ya kan? Nama sekolah SMK Dharma Wangsa misalnya. Alamat. Di mana rumah Murun? Udah buat ayah Batu 5. Batu 5 misalnya. Simpan. Oke, data berhasil diinput. Oke Kak. Dan nama orang tua Yahya tadi kan. Nomor HP-nya 0812 3456 gini-gini lah. Oke. Alamatnya Batu 5. Kerjaannya misalnya guru atau dosen atau apa yang lain lah. Data berhasil diinput. Oke. NPSN sekolah berapa misalnya kan? 0989. Panjang sebenarnya itu. Sekolah Dharma Wangsa. Nampak nggak weh? Enggak nampak. Enggak nampak. Kalau alamat Batu 5 juga kan. Simpan. Oke. Batu laporan, nanti di laporan. Nah, tampilkan data maba. Namanya Harun segala macam, Batu 5. Tampilkan data orang tua. Tampil dia kan, nampak di situ kan? Nampak. Tampilkan data sekolah, tampil. Ya, cetak data maba. Grafis. Makanya nampak dia data mabanya NISN 0702 Harun segala macam umur 19 tahun. Oke, itu tadi kan seliputnya. Cetak data orang tua. Nih Yahya segala macam, nomor HP segala macam, itulah guru. Oke, cetak data sekolah. Nih, sekolah Dharma Wangsa ya kan Batu 5. Ini belum kupanjang nih sih ininya. Oke, close kan. Kembali ke home untuk mi close tadi. Log out. Oke, gitu. Oke, mungkin kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Ini tinggal 1 menit setengah nih. Kira-kira. Dari kalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira? Enggak. Cuman ngingatin presentasi 15 menit. Oke, gini. Kalau presentasi itu 15 menit, kita presentasi dari ini. Mungkin laporan yang di dokumen itu nggak dipresentasikan. Ya kan? Kemungkinan itu presentasinya itu dari apa? PPT. Jadi nanti PPT kita maksimalkan untuk presentasi gitu kan. Tadi malam aku udah ngirim bahan sama Nur semua. Bahan codingannya sama bahan promnya gitu kan. Nggak bahan untuk setelah dia di running gitu. Terus nanti kita akan ada konsep untuk PPT-nya. Terus masalah laporan gimana Run? Udah siap? Laporan belum. Masih pembukaan. Laporan. Tapi nggak tahu juga. Tapi nggak tahu memang besok deadline atau enggak. Nggak tahu. Kayaknya enggak lah, Pak. Kata Nur Hayati. Coba si Zaki. Iya, kayaknya enggak. Buktinya anak SI 3 aja baru minggu ini. Iya 3 kan? minggu itu dikasih waktu. Kita ngikut anak SI 1 loh. Harus Nah, sama. kalau SI 1 main itu udah enggak. Yang kita dikasih tugas, yang itu nggak ada dikasih tugas. Paling itu baru minggu semalam dikasih. Kemungkinan kita minggu depan. Iya. Amin. Semoga aja.